Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikas Asidik dengan NIM 250100380. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi saya di sini akan menjelaskan dan menganalisis sebuah novel, yaitu novel tentang dunia Shopee. Jadi awal yang akan saya jelaskan itu sebenarnya tentang identitas novel tersebut. Novel tersebut diambil dari judul Dunia Sophie, dalam arti bahasa Inggrisnya yaitu Sophie's World. Dan penulis novel tersebut adalah Jostein Gaarder, dan genre novel tersebut, novel si Dunia Sophie ini, yaitu novel tentang berfilsafat, fiksi, dan pendidikan. Tahun terbit novel ini yaitu tahun 1991 dengan asal di Norwegia. Novel ini terkenal karena menggabungkan cerita fiksi dengan sejarah filsafat dunia. Pembaca tidak hanya mengikuti alur cerita si Sophie, kemudian dapat juga belajar dan perkembangan pemikiran filsafat dari zaman Yunani kuno hingga modern. Mungkin sinopsis singkatnya tidak akan saya bacakan, akan tetapi saya akan membacakan tema novelnya ini. Pertama, tema novel yang saya dapat dari si Dunia Sophie ini yaitu pencarian identitas. Itu si Sophie ini karena penasaran dan ingin terus memahami bahwa siapa dirinya si Sophie ini, apa tujuan hidup si Sophie ini, dan arti keberadaan manusia itu apa. Jadi novel ini tuh menunjukkan bahwa manusia perlu mengenal dirinya sebelum memahami dunia. Lalu berfilsafat kehidupan, di dalam tema novelnya ada filsafat kehidupan ya. Novel mengajarkan bahwa filsafat hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sederhana seperti ini: mengapa manusia hidup? Apa itu kebebasan dan apa yang benar? Jadi dari pertanyaan tersebut itu menjadi inti pembelajaran dalam novel tersebut gitu. Dan kemudian saya akan menjelaskan lagi analisis filsafatnya dalam novel tersebut. Yang saya dapat itu ada 4 filsafat ya, analisis filsafat dalam novel tersebut. Yang paling awal tuh ya filsafat Yunani. Yang pertama, Socrates itu mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan bertanya, dan si Plato membahas dunia ide dan realitas. Kemudian Aristoteles itu menekankan logika dan pengamatan nyata. Kemudian ada rasionalisme. René Descartes terkenal dengan pemikiran cogito ergo sum, yaitu artinya aku berpikir maka aku ada. Pemikiran ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia menjadi bukti keberadaan dirinya. Kemudian eksistensialisme, yaitu Jean-Paul Sartre menjelaskan bahwa manusia bebas menentukan hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian ada psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi alam bawah sadar. Jadi yang ada beberapa nilai-nilai dalam novel tersebut, yaitu novel Dunia Sophie. Yang pertama, yaitu ada dapat menilai pendidikan. Novel memperkenalkan filsafat secara sederhana sehingga mudah dipahami para pembaca. Kemudian ada nilai moral, mengajarkan kita berpikir kritis, menghargai pengetahuan, mencari kebenaran, dan tidak mudah percaya begitu saja. Kemudian ada nilai sosial, mengajak manusia memahami hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Kemudian kelebihan novel ini yaitu bahasa mudahnya dipahami, kemudian mengajarkan filsafat dengan menarik, cerita unik dan tidak membosankan, membuat pembaca itu berpikir kritis, menggabungkan pendidikan dan hiburan. Kekurangannya banyak pembahasan filsafat yang cukup berat bagi sebagian pembaca. Alur cerita kadang terasa lambat karena fokus pada penjelasan teori. Kemudian ada beberapa bagian membutuhkan konsentrasi tinggi. Kesimpulannya, Dunia Sophie ini merupakan novel filsafat yang sangat penting karena mampu mengenalkan sejarah pemikiran manusia melalui cerita yang menarik. Terus novel ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan identitas, kebebasan, dan makna kehidupan kita. Melalui karakter Sophie, pembaca diajak menjadi manusia yang lebih kritis, sadar, dan terbuka terhadap berbagai pertanyaan mendalam tentang dunia dan keberadaan manusia. Mungkin kalau kalian belum tahu bentuk novel gimana, kebetulan novel fisik saya sedang ada di tempat saudara saya, kebetulan ketinggalan. Mungkin seperti inilah, saya bisa menunjukkan seperti ini. Ini novel Dunia Sophie. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.